Pernah nggak kamu merasa sudah capek-capek kerja, berdoa, ikut kelas ini itu, baca buku ini itu, ikut afirmasi, visualisasi, dan bahkan latihan menarik uang dengan teknik-teknik metafisik, tapi tetap saja hidupmu seret? Kamu bilang ke diri sendiri, aku ingin kaya, aku ingin hidup tenang, aku ingin rezeki lancar. Tapi di balik kata-kata itu, ada suara kecil dari dalam dirimu yang berbisik pelan, kalau nanti aku punya banyak uang, apa aku akan berubah? Kalau aku kaya, apa aku masih disukai orang-orang di sekitarku? Apa aku pantas menerima kekayaan sebesar itu? Dan tanpa kamu sadari, suara kecil itu jauh lebih kuat dari kata-kata positif yang kamu ucapkan setiap hari. Itulah suara dari dalam, dari bagian paling dalam dirimu, dari ruhmu. Kita sering salah paham tentang kekayaan. Kita pikir kekayaan itu soal usaha, soal strategi, soal kerja keras. Dan memang benar, semua itu penting. Tapi ada satu hal yang lebih dalam dari itu semua, izin dari ruhmu sendiri. Ruhmu adalah pusat energimu. Ia tahu siapa kamu sebenarnya. Ia tahu apakah kamu benar-benar siap atau hanya sedang mengikuti arus dunia yang sibuk menyuruhmu sukses, kaya, dan naik level. Kadang kamu bilang kamu ingin kaya, tapi ternyata di dalam dirimu masih ada rasa bersalah jika kamu punya uang lebih banyak dari orang tuamu. Kadang kamu ingin hidup berkelimpahan, tapi bawah sadarmu menyimpan trauma bahwa orang kaya itu jahat, sombong, atau jauh dari Tuhan. Kadang kamu ingin bisa memberi banyak, tapi dalam dirimu ada luka yang belum pulih yang berkata bahwa kamu hanya layak menerima sedikit. Dan ini yang jarang disadari, ruhmu tidak akan menerima sesuatu yang tidak selaras dengan rasa aman di dalam dirimu. Kalau kekayaan itu membuatmu merasa terancam, merasa bersalah, merasa takut dihakimi, atau merasa tidak pantas, maka ruhmu secara halus akan menutup pintu itu. Meski kamu sudah berteriak dari luar, berusaha dengan keras, dan menangis di tengah malam karena bingung kenapa belum juga datang. Bukan karena kamu gagal, bukan karena kamu bodoh, tapi karena ruhmu belum membuka ruang penerimaan. Energi kekayaan bukan sekadar angka, ia adalah frekuensi. Dan frekuensi itu hanya akan menempel pada jiwa yang siap bukan karena kuat atau pintar, tapi karena damai. Coba kamu lihat orang-orang yang hidupnya tenang, mengalir, dan berkecukupan. Bukan hanya yang pamer di media sosial, tapi yang benar-benar selaras. Ada ketenangan di wajah mereka. Ada penerimaan di cara mereka memandang hidup. Dan itulah sebabnya kekayaan datang seperti ditarik oleh energi mereka. Bukan karena mereka lebih baik, tapi karena mereka lebih terbuka. Ruh mereka tidak lagi menolak. Mereka tidak merasa bersalah untuk menerima, tidak merasa berdosa untuk hidup nyaman, dan tidak merasa harus menderita dulu agar layak diberi. Lalu bagaimana dengan kamu? Kalau saat ini kamu masih merasa berat, masih sering takut kekurangan, masih menolak bantuan, masih tidak enakan untuk diberi, masih merasa berdosa saat ingin sesuatu yang besar, maka ini saatnya kamu duduk diam. Bukan untuk mengejar lebih keras, tapi untuk melihat ke dalam lebih dalam. Tanya ke ruhmu, apa yang sebenarnya ia takuti? Apa yang belum selesai di dalam dirimu? Dan berapa banyak dari dirimu yang masih menyimpan luka lama, yang membuatmu sulit menerima rezeki baru? Kekayaan yang kamu kejar belum datang, bukan karena semesta tidak mendengar, tapi karena kamu belum benar-benar mengizinkan. Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, apa aku ini tertutup rezekinya? Apa semesta sedang mengujiku? Atau mungkin lebih keras lagi, kenapa Tuhan gak kasih aku kelimpahan? Padahal aku sudah berdoa setiap malam. Dan semakin kamu bertanya, semakin dalam juga rasa bingungmu. Karena dari luar, kamu merasa sudah melakukan semuanya, kerja keras, menjaga niat, berbagi, bersyukur, berdoa, bahkan merendah. Tapi tetap saja, rezekimu seperti tidak bisa dibuka. Tapi pernahkah kamu bertanya, apakah aku benar-benar siap menerima? Bukan hanya siap secara logika atau keinginan, tapi siap secara batin,
Secara ruhani, kita tidak sadar betapa seringnya kita menyabotase rezeki yang seharusnya datang. Caranya, dengan penolakan halus yang terselip dalam pikiran dan perasaan kita. Contohnya begini, ada orang yang sudah dapat peluang, tapi berkata dalam hati, "Aku belum cukup pintar untuk ini. Kayaknya bukan aku deh yang cocok. Aku takut gagal." Lalu peluang itu hilang begitu saja, karena ruhnya belum menyatu dengan rasa pantas. Atau orang yang baru dapat uang lebih, tiba-tiba langsung sakit, atau mendadak ada pengeluaran tak terduga. Kenapa? Karena di dalam bawah sadarnya, uang itu terasa tidak aman. Ruhnya tidak percaya bahwa ia bisa menjaga uang itu tanpa rasa bersalah atau takut kehilangan. Dan tanpa sadar, energi itu melepaskannya kembali. Itulah kenapa rezeki tidak datang ke jiwa yang takut menerimanya. Ruhmu membaca getaran-getaran kecil dari pikiranmu, dari ketakutan yang belum selesai, dari trauma yang belum kamu sadari. Dan ia berkata, "Kita belum siap, jangan dulu." Bukan karena ia menolak berkah, tapi karena ruhmu ingin kamu kuat dulu dari dalam. Karena kalau kamu diberi dalam keadaan rapuh, kekayaan itu bisa membuatmu hancur. Jiwa yang belum selesai sering salah mengartikan kelimpahan sebagai beban. Ia takut akan berubah, takut dijauhi orang, takut dicap sombong, takut kehilangan cinta saat menjadi besar. Padahal, kekayaan yang datang dari ruh yang bersih tidak mengubah siapa-siapa. Ia hanya memperjelas, membuka siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu baik saat tidak punya, kamu akan lebih baik saat punya. Kalau kamu penuh kasih saat susah, kamu akan lebih memberi saat lapang. Asal ruhmu tidak terikat pada ilusi dunia, maka kekayaan hanya akan menjadi alat, bukan belenggu. Tapi untuk sampai ke titik itu, kamu harus berdamai dulu dengan rasa takut menerima. Coba renungkan ini. Apa yang kamu rasakan saat membayangkan uang masuk ke rekeningmu dalam jumlah besar? Apakah kamu merasa tenang atau muncul rasa panik, rasa tidak layak, rasa khawatir itu akan cepat habis? Jawaban dari pertanyaan itu akan menunjukkan bagaimana kondisi batinmu terhadap rezeki. Karena rezeki itu bukan tentang layak atau tidak, tapi tentang cocok atau tidak. Ruhmu adalah pemancar energi. Ia memanggil apa yang cocok dengannya. Kalau yang dipancarkan adalah ketakutan, kekhawatiran, dan rasa tidak pantas, maka yang datang pun akan sesuai. Pengeluaran tak terduga, kesalahan kecil yang berdampak besar, atau rezeki yang sudah di depan mata tiba-tiba menghilang. Tapi begitu ruhmu tenang, begitu kamu bisa berkata dalam hati, "Aku siap menerima," tanpa rasa bersalah, maka alam akan merespons. Rezeki tidak datang dari luar, ia dipanggil dari dalam. Dan selama dalam dirimu masih ada ruang yang belum membuka diri, maka yang datang hanya secukupnya, hanya sampai batas yang bisa kamu tahan. Karena ruhmu lebih peduli pada keselamatan batinmu daripada keinginan duniawi yang belum siap kamu bawa. Kita hidup di dunia yang cepat. Semua orang ingin hasil instan, mau kaya dengan cepat, mau sukses tanpa proses. Tapi rezeki bukan sesuatu yang bisa kamu paksa, datang hanya karena kamu mau. Ia datang ketika ruang dalam dirimu sudah siap untuk menerimanya. Coba pikirkan sebentar, berapa banyak dari kita yang bekerja siang dan malam, tapi tetap merasa tidak cukup? Berapa banyak orang yang sibuk mengejar uang, tapi tidak pernah merasa benar-benar damai? Itu bukan karena kurang usaha, tapi karena ada bagian dalam dirinya yang belum terbuka, belum sejajar dengan frekuensi kelimpahan. Kamu bisa baca buku motivasi sebanyak mungkin, kamu bisa afirmasi rezeki setiap pagi, kamu bisa ikut pelatihan berbayar tentang mindset uang, tapi kalau di dalam batinmu masih ada konflik, rezeki akan selalu terasa jauh. Ruhmu tidak bisa disuap dengan afirmasi. Ia hanya bergerak kalau kamu benar-benar selaras. Dan keselarasan itu datang dari kejujuran. Jujur pada apa yang kamu rasakan. Jujur pada ketakutanmu. Jujur pada keinginanmu yang terdalam. Dan jujur pada luka-luka yang belum kamu sembuhkan. Karena luka itu menyimpan energi. Dan selama luka itu masih aktif, ia akan mengganggu jalur aliran rezekimu. Coba kamu bayangkan sebuah gelas.
Kalau gelas itu penuh dengan air kotor, sebersih apapun air yang kamu tuangkan ke dalamnya, hasil akhirnya tetap keruh, karena gelas itu belum dikosongkan, belum dibersihkan. Begitu juga ruhmu. Kalau ia masih penuh dengan luka, trauma, penolakan, dan keyakinan negatif, maka sekuat apapun niatmu untuk kaya, yang akan tercipta tetap saja kekacauan. Karena energi rezeki hanya mau masuk ke ruang yang jernih. Dan ini bukan soal menjadi sempurna, bukan juga tentang harus sembuh total dulu, tapi tentang keberanian untuk mengakui bahwa ada bagian dalam dirimu yang belum siap dan kamu mau menyapanya, bukan mengusirnya, bukan mengabaikannya. Kekayaan sejati bukan tentang angka, tapi tentang kapasitas ruhani. Semakin besar kapasitasmu untuk menerima dengan damai, semakin besar pula ruang rezeki yang bisa masuk. Tapi kalau kamu masih merasa takut, masih menyimpan luka dari masa lalu, mungkin pernah dihina karena miskin, pernah ditinggal karena tidak punya apa-apa, pernah gagal, dan merasa tidak cukup, maka ruhmu akan membentuk tembok pelindung. Dan tembok itu bukan hanya menahan luka, tapi juga menahan berkah. Kamu bisa hidup dengan hati tertutup dan tetap selamat. Tapi kamu tidak akan pernah merasakan yang namanya kelimpahan sejati. Karena kelimpahan tidak bisa datang ke ruang yang terkunci. Ruh yang siap menerima, bukan ruh yang sempurna, tapi ruh yang terbuka, yang mau merasakan, yang berani menghadapi diri sendiri, yang mau menyembuhkan, bukan membungkam. Mungkin inilah waktunya kamu berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk mendengar. Tanyakan ke dalam dirimu, apa yang selama ini aku tolak untuk aku rasakan? Momen mana dalam hidupku yang membuat aku merasa tidak layak? Siapa yang pernah membuatku percaya bahwa uang itu berbahaya, atau bahwa kekayaan itu menjauhkan aku dari spiritualitas? Karena setiap jawaban dari pertanyaan itu adalah kunci, dan ruhmu tahu, kamu tidak akan bisa menampung berkah yang besar kalau kamu masih merasa kecil di dalam. Selama ini, kita diajarkan untuk mengejar. Kejar cita-cita, kejar impian, kejar rezeki, kejar target, kejar. Sampai lupa bertanya, sebenarnya apa yang aku kejar? Dan mengapa aku merasa harus mengejar? Banyak orang merasa kalau tidak mengejar, mereka akan tertinggal. Kalau tidak ambisius, mereka akan dianggap malas. Kalau tidak terus berlari, mereka akan dianggap gagal. Padahal, yang membuat seseorang benar-benar kaya bukan seberapa keras dia mengejar, tapi seberapa dalam dia selaras. Karena rezeki bukan sesuatu yang kamu buru, seperti binatang di hutan. Rezeki adalah getaran. Ia bergerak ke arah yang serasi dengannya. Seperti air yang mengalir ke tanah yang cekung, bukan yang menolak. Jika kamu merasa sudah mengejar terlalu keras tapi tetap tidak sampai, mungkin bukan karena kamu lambat, tapi karena kamu berlari ke arah yang tidak sesuai dengan ruhmu. Dan kadang, semakin kamu mengejar dengan ketakutan, semakin rezeki itu menjauh. Karena energi di balik tindakanmu bukan cinta, tapi panik. Bukan kepercayaan, tapi kekhawatiran. Ruhmu tidak butuh kamu menjadi mesin. Ia butuh kamu menjadi utuh. Dan keutuhan itu bukan didapat dari luar, tapi dari dalam. Kamu tidak perlu lebih keras. Kamu hanya perlu lebih jujur. Jujur bahwa kamu lelah. Jujur bahwa kamu takut gagal. Jujur bahwa kamu menyimpan luka yang belum selesai. Dan dari kejujuran itu, lahir ruang baru di dalam dirimu. Ruang yang tenang. Ruang yang tidak lagi sibuk membuktikan sesuatu kepada dunia, tapi siap membuka dirinya untuk sesuatu yang lebih besar dari logika. Rezeki paling murni tidak datang karena paksaan. Ia datang sebagai bentuk pantulan. Pantulan dari ketenanganmu. Pantulan dari keutuhanmu. Pantulan dari rasa percaya bahwa kamu layak, bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena siapa kamu adanya. Pernahkah kamu melihat seseorang yang tidak terlalu banyak bicara, tidak banyak pamer, tapi hidupnya terasa lapang? Rezekinya cukup, hidupnya mengalir. Itu bukan karena dia tahu lebih banyak,
tapi karena dia lebih sedikit melawan. Dia tidak melawan keheningan. Dia tidak melawan ketakutan. Dia tidak melawan dirinya sendiri. Dan dari kedamaian itulah, semesta merasa nyaman untuk menitipkan lebih banyak. Kalau kamu masih merasa harus terus berlari agar tidak ketinggalan, mungkin sekarang saatnya berhenti sejenak. Tarik napas. Lihat ke sekeliling. Dengarkan ruhmu. Tanyakan padanya, kalau aku berhenti mengejar sejenak, apa yang ingin kamu sampaikan? Dan dengarkan jawabannya. Kadang ruhmu hanya ingin kamu berhenti, agar kamu bisa melihat bahwa semua yang kamu cari sudah mengarah ke kamu. Tapi kamu terlalu sibuk berlari ke arah sebaliknya. Kamu tidak harus menjadi siapa-siapa untuk layak menerima. Kamu hanya perlu menjadi siapa kamu yang sesungguhnya dan membiarkan energi rezeki mengenali dan mendekat padamu. Kamu bisa kaya kalau kamu berhenti memaksakan diri dan mulai menyelaraskan diri. Karena bukan kerasmu yang membuka pintu rezeki, tapi tenangmu. Pernahkah kamu bertanya, kenapa orang lain bisa dengan mudah mendapatkan apa yang mereka mau? Kenapa ada yang baru coba sekali, langsung berhasil? Kenapa ada yang sepertinya beruntung terus dalam hidup ini, sementara kamu harus berjuang berkali-kali hanya untuk mendapatkan satu hal kecil, dan pertanyaan itu pelan-pelan berubah menjadi luka. Bukan luka fisik, tapi luka yang halus, yang dalam, yang tidak terlihat, tapi terasa. Luka itu muncul dari perbandingan, dari rasa tidak adil, dari luka lama yang belum sempat diberi ruang untuk sembuh. Luka karena pernah ditolak, pernah gagal, pernah merasa tidak cukup baik, atau karena terlalu sering mendengar kata-kata yang membuatmu merasa tidak pantas untuk menerima hal besar. Dan sayangnya, luka itu diam di dalam ruhmu. Ia tidak terhapus hanya karena waktu. Ia butuh disapa, butuh dimengerti, butuh dimaafkan. Dan sebelum itu terjadi, luka itu akan terus memancarkan sinyal bahwa kamu belum siap menerima kelimpahan. Karena pada dasarnya, kekayaan tidak datang ke jiwa yang masih merasa takut untuk memiliki. Bukan takut karena tidak ingin, tapi takut karena luka-luka yang belum dipeluk. Takut dihujat, takut dijauhi, takut gagal lagi, takut dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Itu sebabnya, banyak orang yang secara luar terlihat siap. Mereka belajar, mereka bekerja keras, mereka punya strategi, tapi tetap tidak bisa menerima kekayaan dengan utuh. Karena di dalam, mereka masih merasa belum layak. Dan ini bukan salah siapa-siapa. Kita tumbuh dalam lingkungan yang sering kali menanamkan rasa kurang baik, kurang pintar, kurang cepat, kurang berani. Sehingga saat kita tumbuh, kita terbiasa merasa bahwa kita harus berubah dulu agar layak menerima sesuatu. Tapi, ruhmu tidak butuh kamu berubah menjadi orang lain. Ruhmu hanya butuh kamu berdamai dengan siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu pernah terluka, itu bukan penghalang. Tapi kalau kamu terus mengusir luka itu, maka kamu akan terus menciptakan konflik dalam dirimu. Dan selama ada konflik, rezeki yang masuk juga akan ikut bingung. Energi itu membaca keharmonisan. Kalau di dalam dirimu masih ada tarik-menarik antara ingin dan takut, maka energi kekayaan tidak tahu harus kemana. Karena satu sisi memanggil, sisi lain menolak. Dan ini yang banyak tidak disadari. Kadang yang paling butuh kekayaan adalah sisi dirimu yang paling kamu abaikan. Bagian dari dirimu yang pernah kecewa, yang merasa tidak dilihat, yang pernah ditinggal, yang pernah merasa tidak cukup. Kalau kamu bisa peluk bagian itu, maka kamu menciptakan ruang yang sangat besar untuk menerima. Karena ruhmu akhirnya merasa aman. Aman untuk dititipi. Aman untuk menerima lebih. Aman untuk bertumbuh. Rezeki suka ruang yang jujur. Bukan yang sempurna, tapi yang jujur tentang luka-lukanya. Dan berani untuk menyembuhkan. Jadi kalau selama ini kamu merasa, kenapa aku belum kaya? Coba ubah pertanyaannya menjadi, luka mana dalam diriku yang belum aku sembuhkan? Dan temui jawabannya dengan sabar. Kekayaan bukan hanya datang ke pikiran yang pintar, tapi ke ruh yang sudah siap. Dan kesiapan itu bukan tentang hafal banyak teori, tapi tentang menjadi utuh kembali. Malam-malam seperti ini, saat dunia mulai diam dan pikiran mulai tenang,
Ada satu pertanyaan yang kadang muncul dalam sunyi. Kenapa hidupku seperti berjalan di tempat? Kamu sudah mencoba banyak cara. Dari usaha yang konsisten, doa yang tak henti-henti, hingga teknik manifestasi yang katanya bisa menarik kekayaan. Tapi semua itu seolah tidak mengubah banyak. Dan itu membuat kamu bertanya-tanya, apakah rezekimu memang tertahan? Tapi tahukah kamu, seringkali bukan rezekinya yang tertahan, tapi energi penerimaan di dalam dirimu yang masih tertutup. Kita sering salah fokus. Kita sibuk mencari cara mendatangkan rezeki, tapi lupa memeriksa apakah kita benar-benar sudah membuka ruang untuk menerimanya. Bayangkan kamu sedang berada di sebuah rumah kecil, pintu dan jendela tertutup rapat, tirai tebal menutupi cahaya. Lalu kamu mengeluh, kenapa cahaya tidak masuk? Padahal jawabannya sederhana, karena ruangnya belum terbuka, karena kamu terlalu lama menutupnya, mungkin karena takut, mungkin karena trauma, atau mungkin karena kamu sendiri merasa tidak layak untuk menerima sinar itu. Begitu juga dengan rezeki. Kadang kita merasa dunia tidak adil, padahal ruh kita sendiri yang belum memberi izin. Bukan karena kita tidak pantas, tapi karena ada luka, ada keyakinan lama, ada rasa takut yang belum kita sadari, yang menutup jalur masuknya berkah. Misalnya, ada orang yang ketika kecil sering diberi pesan, jangan serakah. Uang itu bikin orang jahat. Orang kaya itu pelit. Tanpa disadari, kalimat-kalimat itu tertanam di bawah sadar, menjadi sistem keyakinan. Dan akhirnya ketika dewasa, meskipun mulut berkata ingin kaya, tapi ruhnya menolak, karena takut menjadi jahat, takut disalahpahami, takut kehilangan cinta orang-orang. Dan selama ketidaksesuaian ini belum disadari, maka rezeki hanya akan datang sebatas yang bisa ditoleransi, sebatas yang terasa aman. Energi itu cerdas. Ia tidak mau masuk ke ruang yang merasa terancam oleh keberadaannya. Kalau kamu masih percaya bahwa kekayaan akan membuatmu ditinggal, maka dirimu akan secara tidak sadar menciptakan jarak dengan uang. Kalau kamu percaya bahwa menerima berarti egois, maka kamu akan terus memberi tanpa membuka ruang untuk menerima kembali. Dan itu membuat hidupmu habis pelan-pelan. Karena kamu sedang membangun tembok dengan tanganmu sendiri. Tapi kabar baiknya adalah, tembok itu bisa dibuka dengan kesadaran, dengan penerimaan, dengan keberanian untuk melihat ke dalam dan berkata, ya, aku masih menyimpan ketakutan. Ya, aku belum sepenuhnya terbuka. Ya, aku ingin berubah. Karena perubahan besar tidak selalu datang dari langkah besar. Kadang ia dimulai dari satu kejujuran kecil. Kamu tidak perlu menjadi sosok yang sempurna. Kamu hanya perlu menjadi lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih bersedia untuk menyambut hidup dengan cara yang baru. Jangan kejar rezeki dengan terburu-buru. Bersihkan dulu jalurnya dari dalam dirimu. Lembutkan hatimu, peluk lukamu, dan katakan pada dirimu sendiri, aku siap menerima tanpa rasa takut. Saat ruhmu mulai terbuka, kamu tidak perlu mengejar terlalu keras. Karena rezeki akan mulai menyesuaikan arah menuju tempat yang siap menyambutnya. Dan mungkin itu adalah dirimu yang baru saja membuka jendela hatinya. Pernah nggak kamu merasa segala sesuatu yang kamu kejar justru menjauh? Kamu makin gigih berusaha, tapi peluang makin sempit. Kamu makin giat berdoa, tapi jawaban seperti ditunda. Mungkin bukan karena salah usahamu, bukan juga karena semesta menutup jalan, tapi karena energi dalam dirimu belum tenang. Dan uang, rezeki, kelimpahan tidak suka berada dalam ruang yang penuh kegelisahan. Rezeki itu seperti air. Ia mencari tempat yang tenang untuk menetap. Kalau tempat itu berguncang, bergetar oleh ketakutan dan kegelisahan, maka ia akan berpindah, mencari wadah yang lebih damai. Sebab uang bukan hanya benda, ia juga energi. Dan energi itu punya kecerdasan. Ia tidak datang ke ruang yang menolaknya, meski penolakan itu tidak kamu sadari. Itulah kenapa, kalau ruhmu tenang, uang akan datang. Ketenangan bukan berarti pasrah tanpa bergerak, bukan juga menyerah tanpa usaha.
Tapi tenang dalam artian, kamu tidak lagi menyimpan ketakutan bahwa kamu tidak cukup. Kamu tidak lagi khawatir akan kehilangan. Kamu tidak lagi menciptakan tekanan dari dalam dirimu sendiri. Bayangkan dua orang sedang bekerja keras. Yang satu panik, takut gagal, takut tak dihargai, dan pikirannya penuh dengan kalimat seperti, "Aku harus berhasil," atau "Aku akan jatuh." Sementara yang satu lagi, bekerja dengan niat penuh cinta, tenang, percaya bahwa apapun hasilnya adalah bagian dari perjalanan. Mereka bisa saja menjalani jalan yang sama, tapi hasilnya akan berbeda. Karena energi dari niat dan jiwa mereka tidak sama. Semesta membaca getaranmu. Dan rezeki tidak hanya datang dari apa yang kamu kerjakan, tapi dari siapa kamu saat mengerjakannya. Jika kamu penuh kegelisahan, energi itu seperti kabut yang menutup pintu-pintu kemungkinan. Tapi jika kamu bekerja dengan batin yang tenang, ruhmu terbuka, dan rezeki akan datang dari arah yang tidak kamu sangka. Kadang kita berpikir ketenangan itu datang setelah kita punya uang, tapi sebenarnya terbalik. Uang seringkali datang setelah kita tenang. Kenapa? Karena ketenangan itu tanda bahwa ruhmu sudah siap menerima. Kamu tidak lagi melihat uang sebagai beban, tapi sebagai amanah. Kamu tidak lagi mengejar untuk mengisi kekosongan, tapi memberi karena kamu sudah penuh dari dalam. Itulah titik di mana rezeki mengalir deras, tanpa kamu harus menekan dirimu setiap hari. Dan ini bukan hal instan, butuh proses. Butuh latihan untuk menyadari apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pancarkan, apa yang kamu ulang dalam pikiranmu setiap hari. Kalau selama ini kamu merasa hidupmu macet, mungkin bukan karena kurangnya usaha, tapi karena terlalu banyak kekacauan di dalam, terlalu banyak suara, terlalu banyak tekanan, dan ruhmu kelelahan. Maka langkah pertamanya bukan mencari jalan lebih cepat, tapi tenangkan dulu ruhmu. Beri ia ruang untuk bernapas. Dengar apa yang ia bisikkan dalam diam. Mungkin dia tidak bilang, "Ayo kerja lebih keras," tapi justru berkata, "Ayo berhenti sejenak, dengarkan aku." Dan dalam keheningan itu, kamu mungkin akan sadar bahwa yang kamu kejar selama ini sudah berdiri di depanmu, tapi kamu terlalu bising untuk melihatnya. Tenanglah, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sedang membuka ruang untuk hal-hal besar yang menunggu kamu siap. Kamu mungkin tidak sadar, selama ini kamu berusaha terlalu keras menjadi versi yang dianggap layak untuk kaya. Versi yang terlihat disiplin, selalu positif, penuh semangat, percaya diri, dan tidak pernah ragu-ragu. Tapi apakah itu benar-benar dirimu? Atau itu hanya topeng yang kamu kenakan karena kamu takut kalau jadi dirimu yang asli, rezeki tidak akan mau datang? Ini adalah luka halus yang banyak orang tidak sadari. Luka bahwa aku tidak cukup, sehingga mereka sibuk menciptakan versi ideal yang disukai orang lain, yang terlihat kuat, yang tampak sukses, namun jauh dari keaslian. Padahal, rezeki yang sejati tidak datang ke topengmu. Ia datang ke dirimu yang sebenarnya. Dirimu yang kadang ragu. Dirimu yang masih belajar. Dirimu yang sedang menyembuhkan. Dirimu yang kadang rapuh, tapi tetap berusaha jujur pada hidup. Energi alam semesta mengenali keaslian. Ia merespons kejujuran. Ia menyukai keselarasan. Dan jika kamu memakai topeng terlalu lama, ruhmu akan kelelahan. Karena ia harus menanggung beban menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ruh yang lelah, sulit untuk terbuka menerima. Karena seluruh energinya habis untuk mempertahankan citra. Mungkin itulah sebabnya kamu merasa seperti kehabisan tenaga, meski secara fisik kamu tidak terlalu banyak bergerak. Karena beban terberat bukan yang di pundak, tapi yang disimpan di dalam hati. Kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk menerima rezeki. Kamu cukup menjadi dirimu yang sejati, versi yang damai, versi yang tidak berusaha membuktikan apapun, versi yang tidak meniru siapapun. Coba renungkan, siapa kamu jika kamu tidak takut dihakimi? Siapa kamu jika kamu tidak harus memuaskan ekspektasi siapapun?
Jawaban dari pertanyaan itu adalah frekuensi sejati dari ruhmu. Dan di frekuensi itulah, rezeki merasa nyaman untuk masuk. Banyak orang gagal menyadari bahwa hidup ini bukan tentang menjadi hebat, tapi tentang menjadi utuh. Bukan tentang menunjukkan kekuatan, tapi tentang menerima seluruh bagian dari diri kita, termasuk bagian yang belum sempurna. Rezeki bukan hadiah bagi yang sempurna, tapi pancaran dari ruh yang sudah menerima dirinya sendiri. Semakin kamu mencintai siapa kamu apa adanya, semakin besar ruang dalam dirimu untuk menerima kelimpahan. Kamu tidak akan bisa menarik kekayaan jika kamu merasa harus menjadi orang lain dulu untuk layak. Karena setiap kamu berusaha menjadi orang lain, kamu justru semakin menjauh dari ruhmu sendiri. Dan kalau ruhmu merasa dijauhkan, maka ia akan menutup diri dari energi besar yang ingin kamu terima. Mungkin saatnya kamu mulai mengenali siapa dirimu tanpa semua pencitraan. Siapa dirimu di balik pencapaian. Siapa dirimu ketika kamu tidak harus mengesankan siapapun. Disitulah letak kekuatanmu. Bukan di luar, tapi di dalam. Dan kalau kamu sudah berdamai dengan siapa kamu sebenarnya, kekayaan itu akan datang bukan untuk membuatmu merasa cukup, tapi karena kamu memang sudah cukup sejak awal. Kamu tidak butuh validasi untuk layak menerima. Kamu hanya butuh kejujuran. Dan dari situ, aliran rezeki akan mulai terbuka, tanpa paksaan, tanpa tekanan, tapi dengan ketenangan dan keaslian. Ada kalanya kamu merasa sudah cukup paham. Kamu sudah mengerti konsep energi. Kamu tahu tentang vibrasi, keselarasan, penerimaan, healing. Kamu paham bahwa rezeki itu bukan cuma soal kerja keras, tapi juga tentang kondisi batin. Tapi pertanyaannya sekarang bukan, apakah kamu paham? Melainkan, apakah kamu benar-benar sudah mulai melangkah? Karena sebanyak apapun pemahaman, kalau hanya disimpan di kepala, itu hanya akan menjadi teori. Dan semesta tidak merespons teori. Semesta merespons gerakan nyata dari dalam dirimu. Ruhmu bisa saja sudah tahu jalannya. Tapi kalau kamu tidak bersedia bergerak, maka pintu itu tidak akan terbuka. Kamu bisa membaca puluhan buku motivasi, menonton ratusan video afirmasi, menuliskan jurnal rasa syukur setiap pagi dan malam, tapi tetap merasa hidupmu belum juga berubah. Kenapa? Karena ada satu hal yang mungkin tertinggal. Melangkah. Melangkah bukan berarti berlari. Bukan berarti langsung membuat keputusan besar. Tapi sekecil apapun, kamu mulai bertindak berdasarkan energi baru dalam dirimu. Misalnya, kalau selama ini kamu takut meninggalkan pekerjaan yang menyiksa, langkah pertamanya bukan langsung resign, tapi mengakui bahwa hatimu tidak bahagia dan mulai mencari ruang baru, meski kecil, meski belum jelas. Kalau selama ini kamu selalu menunda memulai usaha karena takut gagal, langkah pertamanya bukan buka toko besar, tapi mulai percaya bahwa gagasanmu layak dicoba. Ruhmu akan semakin terbuka jika kamu memberinya sinyal bahwa kamu siap untuk berubah. Dan sinyal itu datang lewat tindakan, bukan sekadar rencana. Energi kekayaan menghargai gerakan, bukan asal gerak, tapi gerakan yang datang dari kesadaran, dari keberanian, dari ketulusan. Kamu bisa memvisualisasikan kebebasan finansial setiap hari, tapi kalau kamu tidak mengubah caramu menerima uang, mengelola uang, atau menghargai dirimu, maka visualisasi itu hanya akan tinggal dalam imajinasi. Rezeki tidak datang hanya pada yang berharap. Ia datang pada yang menyediakan jalan nyata untuk kedatangannya. Kamu bisa saja berkata, "Aku siap menerima kekayaan." Tapi jika kamu masih mempertahankan pola lama, seperti menyabotase dirimu sendiri, tidak menghargai waktu, menunda-nunda langkah, atau terus berada dalam lingkungan yang menguras energi, maka pintu-pintu itu tetap tertutup rapat. Karena seperti apapun keyakinanmu, kalau tidak diterjemahkan dalam perubahan gerak, itu belum cukup. Terkadang, satu langkah kecil bisa mengubah segalanya. Satu email yang kamu kirim, satu kata iya yang kamu ucapkan untuk peluang baru,
Satu momen diam yang kamu gunakan untuk mendengarkan ruhmu bisa menjadi titik balik yang membuka aliran besar dalam hidupmu. Jangan menunggu semua terasa pasti untuk melangkah, karena kepastian itu seringkali justru muncul setelah kamu berani bergerak. Kalau kamu terus menunggu sampai kamu merasa siap sempurna, kamu bisa saja menunggu seumur hidup. Padahal kadang yang dibutuhkan bukan kesiapan yang sempurna, tapi langkah kecil dengan hati yang terbuka. Dan dari sanalah semesta mulai menyesuaikan jalannya, membuka pintu, mengirimkan orang, memberi petunjuk, karena semesta selalu bergerak menuju siapa saja yang punya keberanian untuk bergerak lebih dulu. Tenangkan napasmu sejenak. Bayangkan ini, kamu tidak lagi mengejar apapun, kamu tidak lagi merasa tergesa, kamu tidak lagi menyalahkan dirimu atas apa yang belum terjadi. Kamu duduk, diam, dan merasakan bahwa kamu sudah cukup. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati bukan soal berapa angka yang kamu miliki, tapi seberapa dalam kamu bisa merasa memiliki dirimu sendiri. Selama ini, kamu mungkin berpikir kekayaan adalah sesuatu di luar sana, sesuatu yang harus kamu perjuangkan keras, yang harus kamu rebut dari dunia, yang harus kamu kumpulkan sebelum orang lain mengambilnya. Tapi, bagaimana kalau aku katakan, kekayaan tidak pernah jauh, ia tidak pergi, ia tidak tersembunyi, ia hanya menunggu kamu untuk menjadi wadah yang tepat. Rezeki, kelimpahan, keberlimpahan, semuanya adalah aliran. Dan aliran itu tidak pernah putus. Yang membuatnya tidak sampai padamu adalah karena frekuensi dalam dirimu belum cocok. Ruhmu belum membuka tangan, belum membuka hati, belum membuka ruang. Bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena kamu masih belum percaya bahwa kamu pantas. Di sepanjang perjalanan ini, kamu telah menyadari banyak hal, bahwa luka batin bisa menahan kekayaan, bahwa ketakutanmu bisa jadi sinyal penolakan, bahwa rezeki hanya masuk ke ruang yang tenang, bahwa gerakan nyata lebih penting dari sekadar harapan, dan bahwa keaslianmu jauh lebih kuat daripada pencitraan manapun. Sekarang, tiba saatnya untuk melepaskan semua sisa penolakan dalam dirimu. Lepaskan suara yang berkata, "Aku belum siap, aku terlalu biasa, orang sepertiku mana bisa kaya." Gantikan dengan kesadaran baru. Aku adalah tempat yang tepat. Aku adalah pintu yang terbuka. Aku adalah ruang yang siap dititipi rezeki. Karena begini, cara energi bekerja. Semakin kamu menerima dirimu, semakin banyak hal baik yang merasa pantas datang kepadamu. Semesta bukan soal layak atau tidak, tapi soal siapa yang membuka frekuensinya dengan penuh kesadaran dan kepercayaan. Rezeki adalah teman. Ia datang bukan untuk kamu kuasai, tapi untuk kamu jaga. Ia tidak ingin membuatmu sombong, tapi ingin kamu menjadi lebih bermanfaat. Ia tidak ingin kamu takluk padanya, tapi ingin kamu gunakan ia untuk melayani jiwa yang lebih besar dalam dirimu. Maka, ketika ruhmu tenang, ketika ruang batinmu damai, ketika langkahmu bersumber dari cinta, bukan ketakutan, disitulah kekayaan akan menemukanmu. Ia akan datang bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu sudah menjadi magnet yang sesuai untuk kehadirannya. Dan saat kamu menerima kekayaan itu, jangan lupa bahwa tujuan akhirnya bukan untuk ditimbun, tapi untuk disalurkan, untuk menumbuhkan, untuk membesarkan cahaya dalam dirimu, dan menyalakannya ke dalam hidup orang lain. Ruh yang kaya tidak hanya menerima, tapi juga memberi. Dan dari siklus itulah, kelimpahan tidak akan pernah berhenti mengalir padamu.